Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nih, ada yang nggak hadir? Hadir semua Bu. Oman Bu. Oman kemana nak? Bu tadi di sini. Oke, Oman ya. Dipanggil Mbaknya. Oke. Bagus. Yang lain tetap semangat ya belajarnya ya. Jangan pada bolos. Ya Bu. Oke. Siap. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu izin berdiri boleh? Boleh ngomong. Boleh Bu. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa? Kolonialisme Bu. Oke, kalau minggu lalu kita membahas kolonialisme, sekarang kita akan membahas VOC. Ada yang udah tahu belum VOC itu apa? Belum ya? Company. Jadi kita akan membahas mengenai VOC di mana anak-anak ini dalam tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui dan memahami, menganalisis atau mengidentifikasi mengenai sejarah lahirnya VOC dan tujuan dari VOC. Oke, lanjut ya. Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Peter Good. Oke, benar. Tadi siapa yang jawab? Dimas. Nah, Dimas ya. Beri tepuk tangan untuk Dimas. Benar sekali, ini adalah Peter Booth. Peter Booth ini adalah jenderal gubernur presiden pertama di VOC di Indonesia ketika itu. Oke, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Sekarang yang kita akan bahas mengenai sejarah lahirnya VOC, di mana yang pertama itu adanya suatu tujuan kedatangan dari bangsa orang-orang Eropa ke dunia timur untuk mencari suatu kekayaan dan keuntungan ketika hal itu. Tujuan ini bisa dicapai ketika orang-orang Eropa ini berhasil menemukan suatu rempah-rempah di Nusantara, seperti ada apa aja? Cengkeh, lada, terus Kayu manis. nah itu kan rempah. Oke, itu kan salah satu contohnya ya yang ada rempah-rempah di sini. Nah, selain hal itu, berita hal ini juga akhirnya menyebar luas ke seluruh orang-orang Eropa, sehingganya orang Eropa itu datang ke Nusantara untuk mencari hal-hal itu. Orang Eropa dengan orang bangsa lainnya itu, dalam bangsa Eropa itu saling bersaing dan berinteraksi untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti persaingan antara Spanyol dengan Belanda, Belanda dengan Portugis, Portugis dengan Inggris, dan selanjutnya seperti itu. Lalu hal ini tidak hanya terjadi pada persaingan antara anggota perdagangan, kongsi dagang, dan ini terjadi antara perusahaan-perusahaan dagang. Sehingganya ketika itu ia mendapatkan suatu inisiatif atau pemikiran orang-orang bangsa timur itu mendirikan suatu perusahaan dagang bersama. Contohnya sendiri kita bisa lihat pada tahun 1600 Inggris ini mendirikan suatu kongsi dagang yang bernama East India Company, yang diberi nama India Company. Terus pada tahun 1811, di mana Inggris ini sangat kuat ketika hal itu. Ketika pada masa tahun ini Inggris itu kuat, akhirnya dia berhasil menduduki Nusantara. Nah, namun bangsa-bangsa yang lain itu tidak terima. Kok Inggris bisa menduduki ini? Kita kan bisa juga. Akhirnya ia melakukan suatu persaingan yang sangat ketat ketika itu. Dan akhirnya akibat adanya suatu persaingan yang sangat ketat, dapatlah suatu pandangan penting atau suatu pandangan yang dipandang oleh pemerintahan atau parlemen Belanda, sehingganya ketika hal itu pemerintahan atau parlemen Belanda ini mendirikan suatu perusahaan dagang yang diberi nama VOC. Nah, tetapi ketika hal itu parlemen Belanda ini ingin mendirikan VOC ini untuk pusat perdagangan itu tidak berjalan dengan mulus. Sehingganya VOC ini bisa berdiri menunggu selama
4 tahun lamanya baru bisa terrealisasikan. Sehingganya diberi nama VOC ini dan di bawah pimpinan Peter Booth tersebut. Nah, selanjutnya ya ini ada tujuan dari VOC yang dimana tujuan dibentuknya VOC ini yang pertama untuk menghindari suatu persaingan yang tidak sehat antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, tentunya pada pedagang Belanda. Yang kedua ada memperkuat kedudukan Belanda agar tidak pedagang itu tidak terpecah belah atau terkeok oleh pedagang lainnya. Dan yang ketiga ada kekuatan revolusi, ya ini perang 80 tahun sehingga VOC memiliki suatu tentara. Nah, anak-anak juga perlu tahu bahwa VOC ini memiliki 17 direktur atau yang sering disebut dengan Heren 17 atau Dewan 17 ternyata. Dan dewan-dewan dari ini adalah suatu pemerintahan yang mempunyai saham pada Belanda ketika itu. Oke, itu ya tadi materi dari Ibu mengenai VOC hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika Ibu saya rasa cukup, kita masuk sesi diskusi ya. Ibu akan bagi 2 kelompok, yang dimana sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2, yang dimana Ibu akan membagi masing-masing kelompok dengan 2 kartu, yang dimana kartu ini berisikan soal dan jawaban. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 mencari atau mencocokkan jawaban soal dan jawaban mana yang benar. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Hasan, silakan bantu Ibu untuk Bantu saya. Gimana? Ada kesulitan kelompok 1? Tidak, Bu, aman. Pinter-pinternya. Gimana kelompok 2 udah selesai? Dipakai, Bu, dua-dua. Jangan satu-satu, kan udah dibagi. Oke, yang udah tahu silakan maju. Ditempel ya. Ayo cepet-cepetan. Ya kelompok 2. Kelompok 2. Kamu 2 kalah, kalah. Ayo. Ayo. Kapan ini? Klaimnya ini. Klaimnya mana sih? Yuk semangat kelompok 1. Kelompok 1 kan, Dik? Iya. Kok magnetik? Ayo. Mana sih lemnya? Mana? Bu, lemnya nggak nempel tau, Bu. Kalah, Bu. Ayo. Ayo. Apa bedanya? Rusuk. Jadi? Udah, Bu. Oke. Lanjut aja. Terus. Ayo Ibu hitung ya. Ini satu lagi, Bu. 5. 4. Selesai, Bu. 3. 2. 1. Oke. Ibu lihat dulu ya. Kelompok mana yang jawabannya benar? Angkat Bu. Tapi jawabannya benar loh. Ternyata kelompok yang paling benar jawaban itu ada di kelompok 1. Wow. Tepuk tangan.
Oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak semua paham ya mengenai materi ini? Paham tidak materi hari ini? Alhamdulillah juga paham. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan secara individual, jangan mencontek ya. Ya Bu. Kenapa sih belum dibagi udah mau nyontek kalau Ini Mas Bu. Belum saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Udah. Dan silakan dikumpulkan di meja Ibu. Kepada Puspita nanti diambil ya, jawaban teman-teman ya. Jadi. Bu, Puspita nyontek Bu. Jangan tek Puspita. kalau minta apa pulpen Bu? Wah, Hasan sekolah nggak ada bawa pulpen Bu. Buat tas aja. Mau Ibu pinjemin pena Hasan? Gak niat ya Pena nggak? saya Bu. Bu, kelompok 1 dapat apa Bu? Nanti ada sesuatu. Udah belum, aku udah selesai loh. Ya udahlah kamu aja. Oke, kalau udah selesai silakan dikumpulkan. Sini, kira cek lagi. Ayo, Udah sih kumpul. mau dibawa pulang. Iya, kalian punya guru nih. Ayo, udah selesai belum? Double. Oke. Inilah. Oke, mengingat pelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu di mana mengapa kok VOC ini didirikan? Karena ketika hari itu banyak orang-orang Eropa atau bangsa-bangsa Eropa ini datang ke dunia timur untuk mencari suatu keuntungan dan kekayaan, sehingga menyebabkan suatu persaingan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain seperti Portugis dan yang Inggris, Spanyol dan yang lainnya hal itu. Sehingga ini mendapat suatu perhatian utama dari seorang pemerintahan atau parlemen Belanda ketika itu akhirnya pemerintahan Belanda itu mendirikan VOC yang dimana pada tanggal 16 Maret 1602 di bawah pimpinan Peter Booth. Oke, itu aja ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan PM. Silakan difoto. Kerjaan rumah ini merupakan di mana setiap siswa individu membuat sebuah infografis dengan materi sejarah lahirnya VOC dan tujuan VOC, diunggah di Instagram akun pribadi siswa masing-masing. Deadline 16 Februari 2023 dengan hashtag sejarah asing, dan jangan lupa di tag IG Ibu yang bernama Regitas STYRN. Mungkin itu saja. Ya Bu, alhamdulillah. Jangan malas untuk mencari ilmu, karena ilmu ini adalah bukan suatu beban di hidup kita. Terus semangat, kalian adalah generasi muda yang sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.